Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam FDS, yaitu materi yang akan kita bahas atau diskusikan tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi sebelum dimulai, saya di sini mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang telah Ibu pelajari selama ini. Nah, saya bukannya merasa benar atau paling benar, tapi kita akan sama-sama diskusikan. Oke ya Bu ya? Iya Bu. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, saya mau bertanya dulu ya untuk Ibu Susi. Yang pertama sekali Ibu rasakan ketika mendengar kata orang tua dan anak atau tentang anak di rumah, apa yang terlintas di pikiran Ibu Susi? Betul sekali ya, Ibu Susi merasakan kalau menjadi orang tua itu sesuatu hal yang membahagiakan. Bagaimana jika anaknya jauh seperti yang kita harapkan, contohnya anak yang pintar, anak yang baik, anak penurut, dan lain-lain. Jadi kita akan menjelaskan di sini atau berdiskusi tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, orang tua itu harus menjadi contoh bagi anaknya. Contoh bagi anaknya berarti kalau orang tuanya baik, mendidik dengan baik, di rumah baik, di lingkungan baik, pasti anak akan mencontoh. Betul tidak Ibu-ibu? Dan juga bapak-bapak semuanya? Betul Bu. Nah, apabila kita telusuri ternyata belum tentu kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Bisa nggak Ibu memberitahu suatu tanggapan apa yang menyebabkan meskipun orang tuanya baik belum tentu anaknya baik? Ibu Saripa dulu, Ibu Saripa. Gimana? Iya, benar. Belum tentu kalau kita baik atau orang tua baik, anak itu baik, itu tidak mutlak ya. Itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya seperti yang dikatakan oleh Ibu Saripa tadi. Bisa juga dipengaruhi dalam lingkungan sekolah, lingkungan teman bermain, dan lain-lain. Nah, di sini tugas kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak kita mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu ditiru dan tidak ditiru. Ya Bu ya. Dan juga bapak-bapak juga harus bekerja sama. Nah, untuk menjadi contoh banyak juga hal-hal yang perlu dipelajari atau yang perlu diperlihatkan kepada anak. Contohnya, jangan sering bertengkar di depan anak. Kira-kira ibu siapa tadi ya? Ibu Ariana. Ibu Ariana, saya mau bertanya Bu, kira-kira menurut Ibu apa sih dampaknya kalau orang tua sering bertengkar di hadapan anak? Ayo Bu, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ariana dari Desa Sukaawin Jaya, RT 16. Saya akan menerangkan dampak bagi anak yang orang tuanya sering bertengkar, yaitu anak akan meniru perbuatan orang tuanya dalam kehidupan sehari-harinya, baik di rumah maupun di sekolah, dan akan berdampak hal-hal yang tidak baik pada diri anak. Itu juga akan dampaknya juga akan terlihat di sekolah, di tingkah lakunya di sekolahan, atau di kesehari-hariannya. Atau juga anak itu bisa menjadi depresi oleh karena perbuatan orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi kedua orang tua, bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Iya, benar ya. Memang betul yang dikatakan oleh Ibu Ariana tadi. Anak menjadi pemarah. Karena apa? Dia melihat orang tuanya itu sering berteriak-teriak. Kalau berteriak dengan suara yang keras berarti itu marah gitu. Jadi akan mempraktekkan di lingkungan sekolahnya. Dampaknya apa? Dia akan dijauhi oleh kawan-kawannya karena dia bersifat temperamental, karena dia melihat contoh di rumah bahwa orang tuanya, ayah dan ibunya sering bertengkar. Dan dia juga akan gampang depresi. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Pada saat dia sedang kesal atau bagaimana, dia akan sering meluapkannya dengan cara contohnya memukul atau mencelakai kawan-kawannya karena dia melihat orang tuanya di rumah. Paham kan sampai di sini Bapak Ibu? Paham, Bu. Ada juga nih seperti ini. Seperti tadi pertanyaannya Ibu siapa tadi? Katanya, Ibu, bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik sementara saya ini sibuk bekerja? Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Saripah tanggapi ya. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik sementara dia sibuk bekerja di luar atau tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Secara sederhana berikan dulu contohnya Ibu ya. Ayo silahkan Ibu Saripah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syarifah dari Desa Sukaawin Jaya, RT 11. Di sini saya akan memberitahukan untuk menjadi orang tua yang baik adalah dengan cara mendidik anak dan memberitahukan tentang hal-hal positif. Contohnya seperti mengaji, sholat, dan tidak nakal di rumah. Dan memberikan pengetahuan kepada anak tentang hal-hal yang dilarang ataupun negatif, contohnya dalam hal mencuri, merusak tanaman tetangga, mengambil barang yang bukan haknya. Demikian penjelasan dari saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, seperti tanggapan Ibu Saripah tadi, bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu kita harus menanamkan hal-hal yang lebih baik walaupun kita sibuk. Seperti Ibu Saripah, dia bekerja, suaminya juga bekerja, tapi dia tidak lupa untuk mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya,
dimulai dari pelajaran atau pendidikan tentang agama, yaitu mengaji, dan untuk di lingkungannya juga seperti jangan mencuri, jangan merusak tanaman, banyak lagi Bu, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Seperti contohnya mengasihi kawan-kawannya, saling berbagi, dan lain-lain. Terima kasih ya untuk Ibu yang sudah memberikan jawaban dan juga pertanyaan. Di sini kita tidak boleh membenarkan si ini benar, si itu benar. Kita harus mengambil pelajaran bahwa dari diskusi kita ini kita harus melihat sisi baiknya, dan juga bisa nanti kita praktekkan di rumah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sarifah dan juga Ibu Ariana tadi. Memang itu hal yang mereka rasakan sehari-hari ya, jadi kita harus saling berbagi, baik itu nanti kita sampai di rumah, di keluarga kita, atau di lingkungan kita masing-masing. Kita harus menebarkan hal-hal positif. Oke Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kita bertemu di sesi berikutnya. Salam PKH.